Yang kami hormati Bapak Komi dari Komisaris PTKN, Bapak Andri Novan, General Manager PTKN, yang saya hormati dan seluruh staf yang ikut ya dari PTKN yang kami hormati. Yang saya hormati Bapak Warek 1, Warek 3 dan juga Balahar Warek 2, para dekan dan prodi serta pejabat Unsuria, perwakilan mahasiswa dari BEM dan juga organisasi kemahasiswaan, serta teman-teman dari media yang hadir pada hari ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan ridho-Nya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk hadir kumpul di ruangan Ambles ini dalam rangka penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara Unsuria dengan PT Ozi Emas Nusantara. Seperti kita ketahui bersama bahwa perguruan tinggi merupakan salah satu pilar penting dalam pentahelix, yakni pendidikan. Sementara pilar lainnya adalah dunia usaha, dunia industri, tapi biasa disebut adalah triple helix. Triple helix yaitu ada peran pemerintah, ada peran dunia usaha dan industri, dan juga peran akademisi. Kemudian pemerintah di sini ya Ristek lah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi, kemudian dunia usaha dan industri seperti PTKN ini, kemudian juga akademisi, ya kita lalu yang membuat aturan itu pemerintah, yang punya modal itu di dunia usaha, dan yang memiliki ilmu akademisi, itulah kira-kira. Nah, sekarang pemerintah dalam hal ini Kemenristek telah mencanangkan kampus merdeka dengan program salah satunya mendekatkan dunia usaha dan dunia industri dengan perguruan tinggi untuk bekerjasama dan berkolaborasi menciptakan beragam inovasi, keuntungan dan manfaat. Kolaborasi antara dunia usaha dan dunia industri dan perguruan tinggi tersebut menjadi penting karena adanya faktor kemajuan teknologi, ekonomi dan inovasi. Perguruan tinggi bukan saja hanya menjadi tempat proses belajar mengajar, tapi juga dituntut dapat berperan dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam program Kampus Merdeka, perguruan tinggi khususnya kami Unsuria akan membuka pintu selebar-lebarnya bagi industri, dunia usaha, dan dunia kerja yang biasa disebut IDUKA. Untuk itu kami menyambut baik dan mendukung kerjasama ini antara Unsuria dengan PT Ozi Emas Nusantara yang dilaksanakan pada hari ini. Di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini telah mengakselerasi kemajuan teknologi informasi yang telah merambah ke semua sektor pendidikan, seperti pembelajaran tatap muka diganti dengan online atau daring. Bahkan belanja rumah tangga pun sekarang juga online di pasar digital. Pada situasi di era serba digital ini, keberadaan Ozi sebagai marketplace yang berbasis komunitas sangat dibutuhkan. Ozi dan Unsuria dapat bergandengan tangan untuk menjadi solusi bagi masyarakat yang ditimpa krisis saat ini melalui berbagai program dan kegiatan, antara lain misalnya membangun pasar komunikasi di Unsuria. Saya ulangi, membangun pasar komunitas di Unsuria melalui kegiatan entrepreneur dengan kegiatan di pasar Ozi yang dapat memberikan keuntungan finansial maupun non finansial. Kemudian pengembangan dan pemberdayaan sumber daya yang ada dalam komunitas tersebut dalam hal kewirausahaan melalui pelatihan dan networking.
Bersama dengan Unsuria dapat mengembangkan inkubator program yang bermanfaat bagi para dosen dan mahasiswa dalam hal tridharma perguruan tinggi, membangun inovasi dan produktivitas. Diharapkan bahwa kerjasama ini tidak berhenti sampai dengan penandatanganan pada hari ini saja, namun harus diupayakan ada tindak lanjutnya yang memberi dampak yang saling menguntungkan kepada Unsuria dan FOSI. Antara lain, Unsuria dapat lebih dikenal di masyarakat melalui digital marketing. Bahkan diharapkan melalui kerjasama ini dapat pula dilakukan pengembangan teknologi, khususnya IT, berkembangnya riset mahasiswa dan dosen, serta kerjasama mendalam lainnya. Melalui kemitraan dan kerjasama tersebut, kampus diharapkan dapat menyiapkan sumber daya unggul, adanya kurikulum perguruan tinggi yang relevan, dan melahirkan inovasi yang berguna bagi dunia usaha dan dunia industri. Pada akhirnya, melalui platform FOSI diharapkan mahasiswa dan atau dosen Unsuria dapat membangun usaha rintisan atau startup dari Unsuria, antara lain dengan memasarkan produk-produk dari UKM atau organisasi kemahasiswaan dan kegiatan transaksi di marketplace FOSI untuk mendapatkan keuntungan finansial dan non finansial menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Rektor Unsuria, Bapak Dr. Paul Ketututo, Esra MM. Yang saya hormati Bapak Wasrek 1 Unsuria, Bapak Insinyur BB Sulistyo SOS MAP PhD. Yang saya hormati Bapak Warek 3 Unsuria, Bapak Supomo SIP MSc. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi Unsuria, Ibu Tuni Siswati. Kepada Bapak dan Ibu Kaprodi, mahasiswa, mahasiswi, serta hadirin yang saya hormati. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara hari ini. Semoga di hari yang baik ini kita semua dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Perkenalkan, saya Widem Suryatro, selaku CEO dari Cozy.id. Pertama-tama, saya sebagai wakil dari Cozy.id mengucapkan terima kasih yang telah diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk dapat bekerjasama dengan Universitas Dirgantara Marsekal Widyadama. Saya melihat akan dampak positif dari adanya peran Unsuria sebagai praktisi akademik dalam pertumbuhan dan pengembangan Cozy ke depan. Unsuria bukan hanya sebagai komunitas yang dituju oleh Cozy, akan tetapi ke depan Unsuria dapat berperan langsung sebagai sarana edukasi bagi para mitra dan komunitas Cozy yang lainnya. Cozy dalam mencapai tujuannya, yaitu menciptakan pangsa pasar yang solid, telah menyiapkan program yang dinamakan Membangun Negeri. Program ini bertujuan menciptakan mitra dan komunitas yang sukses, bertumbuh dan mandiri. Sukses dari segi finansial, bertumbuh dari segi kompetensi dan jaringan serta mandiri dalam membangun usaha sendiri. Ke depan, Cozy ingin mitra dan komunitas Cozy tidak hanya berperan sebagai tukang pasar,
Akan tetapi Cozy ingin mereka bisa menjadi individu yang mandiri melalui pembangunan usahanya sendiri. Harapan dan tujuan ini adalah bagian dari rencana Cozy untuk dapat menciptakan pangsa pasar yang solid, yang akan membawa kesejahteraan bagi mitra, Cozy, dan pelaku usaha. Disinilah saya melihat peran unsurnya yang dahsyat. Selain sebagai pilar akademisi, sekarang unsurnya dapat berperan langsung dalam pertumbuhan ekonomi dengan mempersiapkan para mitra Cozy dalam meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan sertifikasi sehingga mereka bisa menjadi individu yang siap untuk membangun kemandiriannya melalui wirausaha. Saya juga melihat banyak sekali dukungan program-program pemerintah yang mendorong terciptanya kewirausahaan dengan tujuan ke depan dapat memperkuat perekonomian secara nasional. Akan tetapi tujuannya tersebut memiliki kekurangan dalam 4 hal, yaitu modal awal, kompetensi, jaringan, dan pangsa pasar. Oleh karenanya, program Cozy fokus dalam pembangunan pangsa pasar yang solid melalui pembangunan manusianya dengan mempersiapkan kebutuhan modal lewat usaha pemasaran yang dibangun oleh mitra, kompetensi lewat pelatihan dan sertifikasi, dan yang terakhir adalah jaringan yang dibangun antar komunitas yang tentunya sebagai bermanfaat bagi wirausaha mitra. Ini kita harus lakukan bersama-sama untuk jangka panjang. Oleh karenanya, Cozy tidak hanya memikirkan pertumbuhan usaha semata, akan tetapi kesejahteraan jangka panjang melalui pembangunan pangsa pasar yang solid. Bersama kita sukses. Cozy sendiri adalah platform pemasaran yang berbasis komunitas. Jadi tahun yang lalu kita melihat disrupsi teknologi saat ini dan meninggalkan perannya kita secara individu dalam pemasaran. Semua dilakukan secara teknologi. Kita melihat bahwa sebenarnya peran kita sebagai individu dalam memasarkan secara personal, pendekatan secara personal, persuasif, dan lain sebagainya sebenarnya dibantu dengan teknologi akan lebih efektif untuk menghasilkan hasil yang lebih baik dibandingkan kita hanya bertumpu pada teknologinya itu sendiri. Jadi kita melihat bahwa kita memberi contoh produk-produk UMKM yang ada saat ini itu lebih tepat dipasarkan secara personal, secara individu, sehingga calon-calon konsumen yang ada, pangsa pasar yang ada bisa lebih memahami produk-produk tersebut mulai dari harga, kualitas, dan kegunaannya. Itu yang menurut kami tidak bisa dilakukan oleh pendekatan secara personal. Nah, sekarang mungkin Ibu dan Bapak, mungkin mahasiswa juga mahasiswi melihat bahwa adanya influencer, adanya sosial media dan sebagainya sebagai bentuk saluran penyampaian pemasaran tadi. Tapi kita melihat bahwa pendekatan secara personal tadi masih lebih efektif dibantu dengan teknologi tadi. Saya memberi contoh, saya mungkin masih lebih mudah memasarkan produk-produk di dalam lingkungan saya sendiri. Ya, dibandingkan saya masuk ke dalam suatu komunitas yang bukan menjadi lingkungan saya. Saya lebih mudah untuk mengenalkan produknya, kualitasnya, hasilnya. Jadi itu yang menjadi dasar pemikiran kita setahun yang lalu untuk
kita mempersiapkan pembangunan kelas ini. Apa yang menjadi landasan FOSI? Seperti saya sampaikan tadi ada 3 hal, yaitu pendekatan secara pemasaran, kedua adalah pembangunan individunya itu sendiri berhubungan dengan pangsa pasar yang ada saat ini, yang ketiga adalah teknologinya. Jadi pendekatan yang pertama adalah landasan yang pertama adalah pemasaran. Jadi kita seperti tadi saya sampaikan, kita melihat bahwa pendekatan secara personal, pengaruh dan motivasi yang disebut tadi engagement, influence sama motivation, ini 3 hal yang tidak bisa dilakukan oleh teknologi. Jadi kita melihat bahwa pendekatan kita secara personal di dalam lingkungan kita, di dalam komunitas kita, itu akan memperkenalkan produk yang kita tawarkan mengenai produk itu sendiri. Jadi ini dalam rangka awareness dan interest. Pengaruh dari influence adalah untuk mempengaruhi konsumen tadi dari segi harga, kualitas dan sebagainya. Ini bentuk daripada untuk mencapai decision tadi. Motivasi yang adalah bentuk daripada pemasaran sehingga konsumen tadi mau melakukan pembelian terhadap produk yang kita tawarkan. Jadi pendekatan secara personal tadi, pengaruh dan motivasi ini lebih efektif dibanding dengan teknologi, lebih efektif dalam menghasilkan penjualan. Yang kedua adalah landasan kita adalah membangun individunya itu sendiri. Kita melihat pangsa pasar yang terbentuk hari ini, pangsa pasar yang sifatnya semu. Melalui pembangunan individu tadi memberikan tujuan dan harapan bagi setiap individu mitra yang tergabung dengan FOSI itu memiliki tujuan dan harapan. Karena kita memang mempersiapkan program-program sertifikasi dan pelatihan dengan tujuan tadi supaya kita bisa membangun pangsa pasar yang solid dan jangka panjang. Bukan hanya berdasarkan persaingan usaha dan yang sebagainya. Kita lihat sekarang atau di platform e-commerce yang ada, satu jenis barang itu ada begitu banyak perbedaan harga. Oleh karena tadi saingannya hanya dalam bentuk dalam bentuk harga tadi. Kita melihat melalui pembangunan pangsa pasar yang solid tadi, kita bisa para pelaku usaha bisa bertumbuh di dalam pangsa pasar ini. Yang ketiga adalah pembangunan teknologinya. Teknologi tetap dibutuhkan di ini dan ke depannya, sehingga kita memang mempersiapkan platform FOSI ini untuk mendukung efisiensi dan efektivitas dari mitra kita tadi dalam melakukan pemasaran. Bapak dan Ibu bertanya apa perbedaan FOSI dengan yang lainnya tadi. Yang kita di dalam platform FOSI ini kita bukan hanya bertujuan untuk memberikan benefit yang sifatnya finansial atau non finansial. Jadi yang kita maksud dari non finansial adalah kita ingin membangun individu dan hal ini mitra komunitas FOSI untuk bisa sukses, bertumbuh dan mandiri. Tujuannya tadi untuk bisa membentuk pangsa pasar yang solid untuk jangka panjang. Saya mengambil contoh platform online, mungkin Bapak dan Ibu sebenarnya sebagai ojol. Saya menamakannya dari online sebagai ojol. Hari ini driver online masih sebagai driver online, sedangkan platformnya sendiri sudah memiliki valuation yang luar biasa. Jadi kita mau FOSI ini berkeinginan untuk bertumbuh bersama-sama dengan bersama-sama dengan pangsa pasarnya, sehingga tadi tujuan dan harapan yang kita berikan bisa membentuk pangsa pasar itu supaya lebih solid jangka panjang.
di mana ini dibutuhkan oleh banyak pelaku usaha untuk tadi membangun brandnya, membangun loyalitas konsumennya, sehingga mereka bisa bertumbuh. Dan kita melihat bahwa hal ini tidak terjadi dalam mangsa pasar yang ada saat ini. Tujuannya Fauzi, kita ke depan melalui pembangunan mangsa pasar ini, kita ke depan ingin menjadi mesin pemasaran yang memiliki mangsa pasar berbasis komunitas yang dibangun berdasarkan kesejahteraan dan kesejahteraan dan kemandirian dari petani. Itu yang kita inginkan. Mangsa pasar yang ada saat ini, mangsa pasarnya ada, tapi sifatnya yang tidak jangka panjang. Semuanya hanya bentuk ke arah tempat di mana kita berkompetisi dengan ini adalah program Fauzi di mana ada 3 hal yang kita tawarkan bagi setiap mitra yang bergabung dengan kita. Sukses bersama Fauzi, bertumbuh bersama Fauzi, dan mandiri bersama Fauzi. Suksesnya tentu tadi saya sudah sampaikan di awal, sifatnya bentuknya finansial, karena ingin memang pemasaran, otomatis ada komisi, bonus dan lain sebagainya. Dan ini menjadi bentuk daripada benefit yang bisa diterima secara finansial oleh kita bertumbuh. Kita tadi kita berkeinginan supaya setiap kita bukan hanya sekedar memasarkan produk. Oleh karenanya kita mempersiapkan program ini, kita mengadakan sertifikasi dan pelatihan. Sertifikasi dan pelatihan ini sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Seperti contoh itu dengan komunitas guru, karena kita di awal kerjasama dengan komunitas guru di DKI Jakarta. Kita sudah melakukan ini dengan beberapa kelompok guru dari Jakarta Pusat untuk melakukan sertifikasi dengan RIB. RIB ini Asosiasi Realisasi Broker Indonesia. Ini memang salah satu produk yang kita tawarkan di awal. Memang basis kita sebenarnya dari grup kita memang dari basisnya dari properti. Dulu platform ini dibangun untuk properti. Kita melakukan diversifikasi produk dalam perjalanannya. Salah satu produknya memang properti. Sertifikasi ini berguna buat nanti para guru yang kemarin sudah mengikuti pelatihan tadi sama dengan hari ini. Di kemudian hari kita berharap nanti dalam perjalanannya, terutama untuk guru honorer, kita berharap nanti mereka di kemudian hari bisa membangun usahanya sendiri dalam bidang properti tadi. Itu yang kita inginkan. Sehingga nanti kemandirian daripada mereka ini bisa dari mereka ini menjadi bagian daripada loyalitas mereka terhadap pasar-pasar yang dibangun. Yang kedua tentunya adalah jaringan. Ini karena kita bentuknya tadi komunitas, kita bekerjasama dengan berbagai macam komunitas yang ada di Indonesia. Ini jaringan atau networking yang bisa didapat daripada mitra kita, hingga nanti di kemudian hari pada saat mereka membangun usahanya bisa menggunakan jaringan yang sudah dimiliki. Yang terakhir adalah bertumbuh dalam arti bersama-sama kita membangun pangsa pasar. Sehingga nanti pangsa pasar ini bisa menjadi tempat bagi kita semua untuk bertumbuh dalam bersama. Mandiri yang terakhir, kita jadi melihat dengan adanya kesuksesan, memiliki modal dan sebagainya, bertumbuh, mendapatkan kompetensi, sertifikasi dalam pelatihan tadi meningkatkan kompetensi. Juga tadi seperti yang saya kasih contoh, guru yang tadinya memang punya latar belakang pendidikan dan mengajar, memiliki kompetensi lainnya. Ini untuk mempersiapkan mereka untuk menjadi mandiri kemudian hari. Lewat jaringan dan sebagainya,
kita berharap nanti mereka bisa menjadi mandiri pada saat mereka nanti sudah pensiun. Itu yang kita harapkan, kemudian nanti pertumbuhan daripada mereka, kemandirian daripada mereka ini wirausaha yang mereka bangun ini memperbesar kita punya pasar-pasar di Indonesia. Segmentasi pasar Posi adalah generasi XY. Di Indonesia ada 130 juta kurang lebih. Ini generasi XY ini tentang umur 20 sampai 60 tahun. Nah, kita melihat bahwa masih banyak generasi ini yang belum produktif. Jadi kita mencoba untuk memberdayakan generasi ini supaya nanti bisa sukses dan mandiri. Generasi berikutnya adalah menjadi segmentasi kita generasi Z. Ini untuk mahasiswa dan mahasiswi. Jadi yang ada di tempat ini kita melihat bahwa generasi ini lebih banyak dalam hal ini kita menginginkan mereka untuk bisa lebih produktif dan menginginkan mereka untuk nanti bisa mandiri membangun usahanya sendiri melalui produk-produk yang ada di Posi, baik nanti dari program mulai dari UMKM, retail nasional dan juga produk-produk. Yang terakhir adalah segmen pasar digital. Ini sama sekali tidak disentuh oleh e-commerce manapun saat ini. Kita melihat bahwa populasinya mereka cukup besar, ada 30 juta di Indonesia, dan sebenarnya mereka mempunyai daya tarik yang cukup tinggi di dalam lingkungan masyarakat terkecil mereka, yaitu keluarga. Jadi produktivitas yang kita bangun kita berikan kepada kelompok ini, segmen pasar ini bisa memberikan daya tarik sebenarnya untuk mereka menjadi konsumen atau merchant-merchant yang benar untuk pasar-pasar itu. Posi ada yang layanan Posi yang ditawarkan, ada produk yang ditawarkan Posi ada 3, produksi, retail dan jasa. Memang dulu dibangun, platform ini dibangun untuk produk properti. Tapi dalam perkembangannya kita melakukan diversifikasi ke retail dan jasa. Jasa ini kita sedang mempersiapkan untuk bagi komunitas pendidik, dosen dan guru, di mana kita mempertemukan dosen dan guru dengan pasar-pasarnya itu murid dan mahasiswa. Komunitas kita di Posi sendiri ada 2, yaitu mitra komunitas dan mitra pemasaran. Jadi siapa saja yang berada dalam komunitas bisa bergabung dengan kita, dan kemudian nanti akan menjadi mitra pemasaran dan mengikuti program sertifikasi pelatihan dan program lainnya tadi untuk meningkatkan kompetensi daripada mitra kita. Mungkin mahasiswa dari FT paling banyak yang UMKM di situ, mahasiswanya banyak yang memang tugas-tugasnya di situ. Nah, yang saya tanyakan ini yang terkait jasa itu, misal dari unsurnya nih Pak. Sekarang kan dalam masa pandemi hampir semua kampus juga mengalami defisit untuk mahasiswa. Nah, untuk promosi kampus sendiri misalnya, apakah di Posi itu juga termasuk? Jadi nanti mengenalkan unsurnya dengan pasar-pasar sekian puluh itu, apakah di unsurnya itu kan unsurnya jurusannya segala macam, jadi nanti menarik pasar-pasar tersebut bahwa untuk mendaftar ke unsurnya gitu ya. Apakah di pemasaran yang Posi itu termasuk itu jasanya? Terima kasih. Mana kita mempertemukan melalui fasilitas kita mempertemukan dosen dan guru tenaga pendidik ini dengan pasar-pasarnya, yaitu murid dan mahasiswa dalam hal edukasi. Ini secara individu. Pertanyaan Bapak tadi mungkin lebih secara institusi. Jadi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak William bahwa kita berharap tadi bagian daripada eksekusi maupun surya kita harapkan tadi bisa memberikan di dalam program kita ada pelatihan dan sertifikasi. Ini yang kita harapkan kita bisa selain kita bekerja sama untuk membangun komunitas di dalam surya, kita juga ingin bekerjasama tadi dalam hal sertifikasi dan pelatihan. Kita memang membutuhkan
sehingga nanti program-program sertifikasi pelatihan ini bisa diterima oleh mitra-mitra kita tadi. Nah, mungkin ini bagian daripada exposure-nya Unsuria di dalam pasar-pasarnya Kozi. Ini salah satunya. Saya rasa kedepannya mungkin kita terus bisa bersama mengembangkan pengekspos Unsuria di luar daripada tadi kerjasama yang bentuknya sertifikasi dan di dalam komunitas apa tidak dengan mitra-mitra kita. Terima kasih Pak. Pertanyaan terakhir yang tadi oleh Kak Karen nilai. Pertanyaannya itu bagaimana Kozi menghadapi era 4.0? Seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Oh, maaf Pak, ternyata 5.0. Jadi tadi yang saya sampaikan, kita memang kita terus mempersiapkan, kita punya di luar daripada program sertifikasi tadi dan pelatihan pengembangan jaringan dan wirausaha lainnya kita menciptakan dari mitra-mitra kita untuk ke depan. Kita memang terus membangun teknologi di dalam platformnya kita untuk bisa lebih bisa baik lagi untuk bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas daripada pemasaran yang dilakukan oleh mitra-mitra kita. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I get drunk, wake up, I'm wasted still. I realize the time that I wasted. I feel like you can't feel the way I feel. I'll be fucked up if you can't be right here. You can't be right, yeah. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. When I'm away from you, I miss your touch. You're the reason I believe in love. For me to trust, and I'm afraid that I'ma fuck it up. Ain't no way that I can leave you stranded, cause you ain't never left me empty-handed. And you know that I can't live without you. So baby stay. I'd be fucked up if you can't be right here. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay, yeah. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay, yeah. I need you to stay, need you to stay.